Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hueganisa Puspa Supriyatna, NPM 100.400.17140 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana dalam Pelanggaran Karantina Kesehatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Latar belakang, kemunculan coronavirus 2019 atau COVID-19 mengagetkan dunia internasional karena dalam waktu yang relatif singkat telah menyebar ke berbagai belahan dunia terkecuali Indonesia. Masalah COVID-19 ini semakin meningkat dan sulit terkendali, terbukti dari data gugus tugas COVID-19 di bawah ini. Saya rangkum grafiknya dari bulan Januari langsung ke bulan Juli. Di bulan Januari, yang positif COVID-19 itu menyentuh angka 751.270 orang. Yang meninggal 22.329 orang, sedangkan yang sembuh 617.936 orang. Di bulan Februari, yang positif mencapai 1.089.308 orang, sedangkan meninggal 30.277 orang, dan yang sembuh 883.682 orang. Di bulan Juli itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Rangka pemikiran, yang pertama itu teori pertanggungjawaban pidana, yang kedua teori penegakan hukum, yang ketiga teori pemidanaan, yang keempat karantina kesehatan, yang kelima pembatasan sosial berskala besar. Metode penelitian. Pertama, metode pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis data dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan datanya, pengumpulan data sekunder yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan. Teknik analisis data, metode analisis yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif. Kasus pelanggaran karantina kesehatan. Yang pertama, kasus kerumunan Maulid Nabi di Petamburan. Tersangkanya Habib Rizik Syihab dan kelima anak buahnya. Pasal yang dilanggar, Pasal 99 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Yang kedua, kasus kerumunan di Megamendung. Tersangkanya Habib Rizik Syihab. Pasal yang dilanggarnya, yang pertama Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Kasus ketiga, yaitu kasus kerumunan di Waterboom Lipo Cikarang. Tersangkanya manajemen Waterboom Lipo Cikarang. Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Yang keempat, kasus pelanggaran PSBB di Pekanbaru. Tersangka pertama yaitu Rubahri Purba, pengelola warung internet. Tersangka kedua yaitu 7 remaja putri dan 8 remaja laki-laki yang sedang karaoke dan pesta miras. Pasal yang dilanggar yaitu yang pertama Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, pasal yang kedua yaitu Pasal 2216 KUHP tentang upaya melawan petugas. Yang pertama, implementasi sanksi pidana dalam pelaksanaan karantina kesehatan untuk mengendalikan penularan kasus COVID-19. Dalam permasalahan kasus tersebut, pelanggaran karantina kesehatan yang dilakukan oleh para tersangka dengan dijeratnya beberapa pasal seperti yang telah disebutkan di atas ternyata tidak cukup memberikan efek jerak terhadap tersangka pelanggaran karantina kesehatan maupun masyarakat lainnya. Ada beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum di Indonesia, namun dalam hal ini ada dua faktor yang sangat penting. Yang pertama, faktor hukumnya sendiri atau undang-undang. Yang kedua, faktor dari masyarakat itu sendiri. Kesimpulannya, dalam kasus pelanggaran karantina kesehatan di Indonesia sudah banyak terjadi. Beberapa contohnya kasus yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Karena para pelaku telah melakukan pelanggaran dan menjadi tersangka tindak pidana pelanggaran karantina kesehatan, perlawanan terhadap petugas dan penghasutan sehingga tersangka dijerat
dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, pasal 160 dan pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, atau singkatnya pasal berlapis. Hal ini kurang memberikan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukan tersangka tersebut dan masyarakat lainnya, dikarenakan kurang-kurangnya sosialisasi pemerintah dan aparat akan peraturan dan sanksi pidana terhadap masyarakat yang kurang mengetahui undang-undang, dan kurang tegasnya sikap pemerintah terhadap para pelaku pelanggaran. Saran: pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk lebih tegas dan ketat lagi dalam memberikan sanksi pidana pada masyarakat yang melakukan pelanggaran karantina kesehatan, agar menimbulkan efek jera pada masyarakat dan sebagai upaya untuk menegakkan hukum pidana atau fungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, serta sebagai upaya pencegahan yang dilakukan supaya kasus serupa tidak terjadi dan terulang lagi di kemudian hari, agar tidak terjadi pelanggaran karantina kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.